Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, saya izinkan menyampaikan kesimpulan dan saran-saran atau harapan. Mari kita berusaha menjadi manusia terbaik, ya sebisanya, sekongange, semampune, sekuate. Bagaimana Rasulullah memberikan rambu-rambu? Yang pertama adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua adalah seorang muslim yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga, orang yang suka menepati janji dan membayar hutang. Kemudian yang keempat, muslim yang senantiasa menebarkan keamanan dan kenyamanan. Dan yang kelima, muslim yang baik terhadap keluarganya. Yang keenam, muslim yang gemar berbagi makanan dan suka menebarkan salam. Kemudian yang ketujuh, muslim yang terbaik adalah yang berkenan berbagi tempat shop dalam sholat. Yang kedelapan adalah orang yang suka berbuat baik sepanjang hidupnya. Kemudian yang kesembilan adalah yang terbaik yang memberikan kemanfaatan untuk semuanya, bermanfaat bagi orang lain. Dan yang kesepuluh adalah yang terbaik terhadap sahabatnya dan yang terbaik terhadap tetangganya. Bagi jamaah sekalian, nanti mungkin bisa mereview kembali apa yang saya sampaikan di channel YouTube saya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sebagai peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-Ayat-Astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita masih dipertemukan di majelis ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diridhoi, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti dan pengertian kita berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan dibarengi kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jika demikian itu, maka kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berbuat baik terhadap kita. Begitu sempurnanya kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik terhadap sesamanya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sekalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kebaikan Allah tentunya tidak bisa kita lakukan dengan sepenuhnya karena keterbatasan manusia. Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik pun kita tidak bisa mengikuti semuanya. Hanya sebagian kecil dari kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW yang bisa kita jalani.
karena keterbatasan usia, keterbatasan ilmu, keterbatasan kesempatan, dan berbagai macam keterbatasan manusia. Maka kita berusaha untuk senantiasa menjadi yang terbaik. Walaupun kita mungkin tidak bisa menuju pada kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai makhluk yang paling sempurna untuk berusaha menyempurnakan dimensi kemanusiaan kita selaku hamba Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semacam motivasi pada kita. Paling tidak ada 10 manusia terbaik yang mungkin mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Diharapkan manusia terbaik ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita sebagai individu maupun kita sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia terbaik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mau kita menjadi orang yang terbaik, di antaranya ini: khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini tercantum dalam hadis Bukhari pada hadis nomor 5027. Mudah-mudahan kita termasuk. Jadi pilihannya kita ada 3. 1, belajar Quran pilihannya. 2, pilihannya mengajarkan Al-Quran. Pilihan ketiga apa? Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pilih mana kita? Jadilah manusia yang terbaik, yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mari sepanjang hayat kita terus belajar Al-Quran. Jangan pernah berhenti belajar Al-Quran kalau kita ingin disebut menjadi manusia yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk di dalam kelompok ini. Muslim yang terbaik adalah yang terbaik akhlaknya, yang terbaik perilakunya, adabnya, sopan santunnya, karakternya. Maka Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada hadis yang ke-6035, Rasulullah menyampaikan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi jemaah sekalian, kita tidak usah silau dengan harta yang banyak orang, mobil banyak, pekarangan banyak, rumah bagus, jabatan tinggi, keren pokoknya deh. Gak usah, itu hanya aksesoris dunia saja. Tapi kita berusaha untuk menghiasi sesuatu yang hiasan terbaik. Apa itu? Akhlakul karimah. Inilah yang akan menjadi sarana bagi kita untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh sesama manusia. Bukankah Rasulullah diutus ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lalu yang ketiga ini jangan-jangan kita belum masuk yang ini. Muslim yang baik, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari juga pada hadis yang ke-2305, khairukum ahsanukum qada. Apa itu? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Ayo. Jadi kita sebagai manusia tidak lepas dari pinjam meminjam, hutang piutang, karena ini memang diperbolehkan.
Tapi rajin utang juga harus rajin membayar utang. Nah, ini orang yang terbaik. Maka diupayakan ketika kita punya hutang, kita untuk menyegerakan membayar hutang. Ada beberapa perkara yang harus disegerakan, antara lain satu, sholat 5 waktu cepat-cepat dilaksanakan. Kedua, mengubur jenazah cepat-cepat, lebih cepat lebih baik. Ketiga, antara lain ini membayar hutang. Apalagi kalau sudah jatuh tempo, sudah janjinya, segeralah. Nah, ini Rasulullah. Oh iya, saya masih belum, ini berarti kita belum menjadi manusia yang terbaik. Ya, mari kita terus berusaha. Yang keempat, muslim yang terbaik adalah yang menebarkan keamanan dan kenyamanan. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ini pada hadis yang ke-2263, menyampaikan kepada kita, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Ini orang yang terbaik ini, jamaah sekalian. Jadi kita berusaha menebarkan keamanan. Kalau panjenengan datang, aman. Kalau panjenengan hadir, maka semua mendapatkan kebaikan, jauh dari keburukan. Jangan sampai kebalikannya. Kalau kita datang malah jadi ribut, malah jadi kacau, malah jadi rubes, atau malah menebarkan keburukan, mengajak keburukan. Naudzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian, mari kita berusaha memenuhi harapan dari Rasulullah. Ini motivasi kepada kita. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Jadi nggak suka mengganggu orang lain, tidak suka berbuat buruk, berbuat fasad, berbuat faksa dan seterusnya. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, ini sebagai nasihat bagus bagi kita. Khairukum li ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Ibnu Hibban, hadis yang ke-4177. Apa itu? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Keluarganya disayangi, menyayangi istri, anak, menyayangi suami, anak, menyayangi saudara-saudara. Nah, ini baik. Jangan sampai keluarga tidak disayangi malah menyayangi orang lain. Ya, orang lain harus, tapi kan ini menjadi yang pokok karena yang terdekat dengan kita. Siapa keluarga itu? Yang memiliki hubungan nasab secara biologis. Secara umum keluarga kita ya sesama umat Islam. Maka muslim yang terbaik adalah yang berbuat baik terhadap keluarganya. Anaknya ketika ketemu panjenengan senang, berarti bagus itu. Istrinya ketika ketemu senang, mengharapkan, bagus itu. Saudara-saudaranya ketika ketemu panjenengan senang, bagus itu. Begitu ketemu kasih cung, begitu ketemu kasih, begitu tidak ketemu lama kirimi, transfer, atau apalah. Yang penting memberikan kebaikan. Sekarang kan zaman canggih. Nyun sewu kula pada silaturahim dereng saged niki kula kirimi nyuwun rekeningnya misalnya. Itu kan silaturahim yang sangat bagus itu. Atau hadiah, atau dipaketkan sekarang bisa. Malah bisa lebih cepat kadang-kadang. Yang jauh misalnya di sana tidak sempat, kita kemas-kemas dari sini, mungkin makanan ringan atau apa, saleh, keripik, rengginang, manggleng misal itu. Yang berbuat baik, pokoknya berbuat baik bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa pula dengan harta atau apa semampu kita. Tidak mesti harus yang berlebih. Dah, jemaah sekalian, yang kelima. Yang keenam, orang muslim yang terbaik adalah yang gemar berbagi makanan dan menebar salam. Nah, ini
Jadi suka membagi-bagi makanan, suka menyebarkan salam kepada saudaranya. Ya, kita masuk rumah, ketika bertemu saudaranya mengucapkan salam. Maka Rasulullah SAW ini dalam Sahih Al-Jami hadis yang ke-3318, Rasulullah menyampaikan sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang lain dan menjawab salam. Jadi kalau mengucapkan itu sunnah ya, kalau menjawabnya kita wajib. Ada orang mengucapkan salam ya, kita balas dengan salam yang lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, bagus. Atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terus. Suka memberi makan. Jadi kalau kita sering dapat berkat, dapat makanan, dapat oleh-oleh di rumah, ya berbagilah dengan saudara-saudara, dengan tetangga dan sebagainya. Jangan sampai menumpuk sampai busuk, terlalu banyak makanan sampai mubazir akhirnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang ke-6 jemaah. Kemudian yang ke-7, muslim yang baik adalah yang berkenan berbagi tempat shaf dalam sholat. Jadi memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk masuk di barisan shaf sholat. Rasulullah SAW menyampaikan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang masuk dalam shaf dalam sholat. Jadi memberi kesempatan kepada orang ketika ada orang lain mau ikut barisan shaf dalam sholat. Kemudian ke-8 jemaah sekalian, muslim yang baik adalah orang yang suka berbuat baik dalam hidupnya. Nah ini Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ini dalam Sahih Al-Jami hadis yang ke-3297, dinyatakan bahwa khairun nas man tala umruhu wa khasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Umure dawa, perbuatannya baik. Berarti mungkin mafhumu khulafah kebalikannya, orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umur tapi kelakuannya buruk. Jadi umurnya panjang tapi berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang terbaik itu panjang umurnya tapi perbuatannya baik atau amal perbuatannya baik. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, dan ini kita sering dengar kalau yang ini, muslim yang terbaik adalah yang suka memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Manfaati, ya mungkin tenaganya bisa, pikirannya bisa, ilmunya bisa, hartanya juga bisa, tapi manfaati kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sering banget kita dengar. Ini dalam Sahih Al-Jami hadis yang ke-3289. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mari kita berlomba manfaati kepada orang lain. Ya, kita bantu-bantu saudara-saudara kita ketika dalam kesusahan, ketika mereka membutuhkan pertolongan kita tolong, ketika mereka mungkin butuh pinjaman kita pinjami, dan seterusnya. Pendek kata, kita bermanfaat bagi orang lain. Tidak mesti harus dengan harta. Syukur kalau dengan hartanya itu. Kalau zaman sahabat itu udah harta itu. Sekali Abdurrahman bin Auf itu menyumbangkan, waduh nggak bisa dihitung itu. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, waduh, kalau nyumbang hartanya itu luar biasa. Ya kita semampunya lah. Jadi sebaik-baik muslim, sebaik-baik manusia adalah yang memberi kemanfaatan kepada semuanya. Jangan sampai malah kita memberikan kemudorotan. Jadi kita menjadi, istilahnya dalam bahasa yang sarkasme, yang kasar itu, jadi sampah masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Jadilah kita ini yang memberikan kebaikan, keberkahan, kemuliaan bagi
masyarakat kita, bagi orang lain. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, muslim yang baik adalah muslim yang baik terhadap sahabat dan tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini dalam Sahih Adabul Mufrad, ini hadis yang ke-84, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang baik terhadap tetangganya. Jadilah sahabat yang baik. Bagaimana sahabat yang baik itu? Sahabat yang baik adalah sahabat yang senantiasa memberikan kebenaran kepadamu, bukan sahabat yang senantiasa membenarkanmu. Jadi kalau ada sahabat memberikan nasihat, itulah yang terbaik. Kalau kita terhadap tetangga juga harus berbuat baik. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain itu yang sering kita dengar, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya, muliakanlah tetangganya, berkatalah yang baik, kalau tidak bisa maka diamlah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantaranya renungan kita di kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang terbaik di hadapan Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kepada kita semuanya, amin ya rabbal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.